Usia saya itu sudah 57 tahun, jadi banyak sekali teman-teman saya itu sudah mulai pensiun ya. Ada yang menjelang pensiun, ada yang udah pensiun. Jadi kita akan bahas itu nanti ya. Tapi sebelum ke sana, saya lagi mau petik bunga telang. Saya mau bikin teh telang dulu sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Ini adalah penghuni baru di taman saya, bunga telang. Dulu saya pernah tanam, tapi saya biarkan dia liar kemana-mana gitu ya, jadi agak semeraut ya. Kali ini saya tata lebih rapi, jadi saya bikinkan kawat ini, saya bentang begitu ya. Kemudian setiap hari, pada saat awal-awal, saya membelokkan sulur-sulurnya gitu ya, dia mau kemana, supaya dia terlihat rapi ya. Misalnya yang ini gitu ya. Nah, saya paksa dia kemana dia harus pergi supaya kelihatan lebih rapi. Setiap hari saya petik daun ini, bisa untuk masak nasi. Jadi pada saat kita nanak nasi, saya taruh 4 atau 5 lembar, dan nasinya jadi biru, jadi ungu gitu ya. Dan itu khasiatnya tinggi sekali. Nah, sekarang saya mau petik untuk bikin tehnya ya. Nah, setelah dicuci, kita masukkan ke sini. Sambil menunggu airnya mendidih, saya akan perlihatkan rutinitas saya di kebun setiap harinya. Pagi-pagi sekitar setengah 7, jam 7, biasanya saya ke kebun. Nah, kalau tidak hujan, tidak basah, saya nggak pakai sendal ya. Jadi rasanya enak gitu ya. Jadi jalan di atas batu, di atas rumput, supaya ini kayak terapi gitu ya. Setelah itu saya mulai keliling, mulai lihat perkembangan pohon-pohon saya. Seperti ini misalnya tomat gitu ya. Aduh, senang sekali lihat tomatnya. Belum pernah saya tanam tomat seperti ini. Ini berhasil kelihatannya. Mudah-mudahan bisa panen. Seperti anggur besar-besar. Juga saya membantu tanaman saya untuk dirapikan. Ini nggak ada kerjaan bener ini. Jadi ini saya bengkokin ke sini gitu ya. Jadi kamu harus kemana gitu ya. Jangan sampai berebut area. Karena di sebelah sini ada timun. Nah, timunnya udah gede banget. Saya atur dia, saking nggak ada kerjaannya. Kemudian saya kunjungi lagi. Ini gambas saya naikkan ke atas. Nah, saya juga bantu dia untuk kemana dia harus pergi, supaya kelihatan rapi, nggak aut-autan. Lihat nih, cabenya bagus sekali. Dan saya mulai nanam bunga ya. Karena bunga itu bagus di antara sayur-sayur kita. Dia bisa ngundang kumbang, sehingga kayak sipir saya, timun saya itu bisa terkawini ya. Jadi bisa berbuah. Nih, bagus. Airnya udah mendidih. Nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih gula. Langsung aja disiram seperti ini. Langsung biru, ya, langsung luntur warnanya. Jadi inilah yang kita minum. Ada teman saya, dia baru pensiun, baru setahun lah pensiunnya. Jadi umurnya lebih kurang sama dengan saya, sekitar 57 tahun. Nah, pada saat dia pensiun, ada 2 opsi yang dia terima dari bank ya. Jadi dia kerja di bank yang cukup besar. Ngambil uang pensiunnya sekaligus atau dibayar bulanan. Kalau di bulanan artinya kita nggak ngambil banyak ya. Artinya tiap bulan kita masih dapat dengan angka tertentu. Nah, pada saat itu dia putuskan dia ambil semua supaya dia bisa investasikan. Dia mau putar uangnya. Nah, pada saat itu dia pikir dia akan beli sebuah mobil, kemudian mobilnya disewakan. Kan lumayan ya. Mobil itu kalau disewakan bisa menghasilkan 4 juta gitu ya. Nah, akhirnya diambil. Tapi berjalannya waktu, dia tidak beli mobil itu. Karena ternyata tidak mudah ya. Kalau tidak tersewa, itu juga problem. Artinya
eh, dia harus cari orang yang sewa dan rutin membayar. Ternyata yang seperti itu juga nggak mudah ya. Sebenarnya bisnis apapun tidaklah mudah. Jadi ada dua yang kita mau bahas. Pertama adalah apakah kita perlu menginvestasikan uang pensiun kita, dan bagaimana mengisi hari-hari kita yang nggak ngapa-ngapain itu. Oke, kita bahas dari yang uang dulu ya. Nah, akhirnya dia berinvestasi ke UKM gitu ya. Temannya itu dia bikin kue, dia masuklah uang 50 juta di sana, dan sampai hari ini nggak jelas. Karena ya tidak mudah ya, apalagi dia latar belakangnya adalah bankers, tidak pernah berurusan dengan bisnis, sehingga nggak punya feeling bisnis, apakah bisnis ini benar, apakah bisnis ini betul-betul menarik, atau hanya berdasarkan proposal yang kelihatannya cantik. Dan itu 2 kali ya. 2 kali dia investasi 50 juta dan nggak ada hasilnya ya. Dan itu membuat frustasi tentu ya. Uangnya berkurang, kemudian menambah masalah. Sebenarnya kenapa dia harus masuk lagi ke bisnis? Tentu dalam pikirannya adalah gimana caranya uang ini berkembang, tidak berkurang. Karena kalau kita ada pensiun, nggak ada pemasukan, uang kan berkurang ya. Tiap hari dipakai, tiap bulan dipakai gitu loh. Nah sebenarnya istri masih kerja, soal makan mestinya nggak ada masalah ya. Karena istrinya juga suatu saat akan pensiun, tapi sekarang belum pensiun. Di usia kita yang sebenarnya tidak muda, apalagi nggak ada pengalaman bisnis, saya aja yang berpengalaman bisnis pun hati-hati sekali untuk investasi sesuatu, apalagi titip orang ya. Bisnis itu yang dijalankan sendiri aja susah, apalagi suruh orang lain gitu ya. Atau katakanlah kita nggak kontrol, bisnisnya kita masukkan uang 50 juta, dan itu uang kaget. Uang kaget bagi si UKM itu bisa macam-macam ya, bisa dibelanjakan sesuatu yang nggak benar. Apalagi modelnya percaya gitu ya, percayakan saja. Nah, kemudian ada juga iming-iming untuk investasi ya. Investasinya itu bisa saham, bisa koperasi. Kalau koperasi ini bahaya banget ini ya. Karena banyak sekali yang menawarkan imbal balik yang besar sekali, kadang-kadang 5%, 10% per bulan. Itu sangat tidak masuk akal. Kalau dia bisa mengembalikan 10% sebulan, sebenarnya orang itu nggak perlu pinjaman, nggak perlu pemasukan modal. Contohnya, misalnya dia punya rumah gitu ya, kalau dia yakin benar gitu ya, dia pinjamlah uang ke bank misalnya, si koperasi ini, atau si pembuat janji ini ya. Dia bisa masukkan rumahnya itu ke bank, misalnya dapatlah 500 juta. Kalau dia yakin benar, pasti dia berani gitu ya, 100% berani. Nah, 500 juta ini kan bisa jadi berapa? Setahun jadi 1 M. Kalau 10%, setahun itu kan 120% ya. Jadi udah berlipat ganda ya, lebih dari 1 miliar. Tahun kedua, 2 miliar. Tahun ketiga, 4 miliar. Ngapain susah-susah minta investasi dari orang lain kalau memang itu yakin 10% setiap bulan. Jadi kalau bunganya terlalu besar, curigailah. Jadi itu nggak benar. Kemudian ada saham gitu ya, saham, reksadana. Baru-baru ini saham BCA anjlok, padahal saham BCA itu adalah primadona orang titip uang. Karena setiap tahun pasti 15% naik, bertahun-tahun. Tapi di tahun ini harganya turun tajam, bahkan turun sampai ke 5 tahun yang lalu. Jadi harga saham BCA di bawah 7.000 itu sama dengan 5 tahun lalu harganya. Artinya yang investasi 5 tahun belakangan, ya nggak kemana-mana uangnya ya, tetap segitu, karena balik lagi harganya. Tapi mungkin ada dividen ya. Kalau jangka panjang banget, 10 tahun, 15 tahun, mungkin nggak ada masalah. Jadi kita perlu sekali untuk hati-hati menginvestasikan uang yang tidak seberapa. Yang satu-satunya, karena kita nggak bisa nyari uang lagi, maka kita perlu super ekstra hati-hati.
Jalan satu-satunya sebenarnya adalah kalau mau usahalah UKM yang tidak ada karyawan, yang dikerjakan sendiri, yang menggunakan aset kita sendiri. Misalnya Anda sudah punya lahan, ya kita berkebun kecil-kecilan, beternak atau piara ikan, atau mungkin kita buat kafe di rumah gitu ya. Jadi investasi yang anti bangkrut. Saya sebutnya begitu karena kita nggak mungkin bangkrut karena nggak ada investasi besar, nggak ada bayar orang lain, sehingga nggak mungkin bangkrut. Kalau uangnya cukup dan nggak mau pusing, ya terpaksa kita downgrade hidup kita, mindset kita rubah, bukan cari uang banyak, tapi mindsetnya yang dirubah bagaimana hidup dengan uang yang ada. Salah satu opsinya adalah pindah ke desa, karena di sana biaya hidup akan lebih kecil. Mungkin uangnya itu cukup, kita tinggal cari uang kecil saja di lingkungan kita tinggal nanti untuk menopang, untuk membantu ya. Sehingga uangnya berkurangnya tidak drastis, tapi pelan-pelan. Misalnya gaya hidup kita 3 juta rupiah, kemudian kita masih bisa dapat 500.000 sampai 1 juta, sehingga berkurangnya tabungan kita itu 2 juta per bulan. Jangan-jangan kita bisa dapat lebih ya, misalnya akhirnya kita punya ternak ayam, punya telur, ada ikan, sedikit sayur sehingga kita nggak perlu beli sayur. Biaya hidup kita menjadi 2,5 juta dan kita bisa mendatangkan uang 1,5 juta. Jadi uang kita yang nggak banyak tadi itu berkurangnya hanya sedikit, hanya 1 juta sebulan, dan akhirnya kalau dihitung-hitung sampai mati mungkin masih cukup. Ini berandai-andai saja. Nah kemudian soal waktu. Tidak mudah ya, sangat tidak mudah mengisi hari. Apalagi teman saya itu yang saya ceritakan tadi, itu masih muda, masih kelihatan bugar banget. Dia akhirnya mengisi waktu dengan cara berolahraga. Dia main pingpong, kemudian olahraga lain, seminggu 3 kali, 4 kali. Anda bayangkan ketika di rumah istri pergi kerja, kemudian kita sendiri di rumah, kayak saya seperti ini ya. Mau ngapain? Mau ngobrol sama orang, siapa yang mau diajak ngobrol sepanjang hari gitu ya. Mau ngajak ngopi, biaya. Bukan hanya biaya ya, orang lain juga kan nggak seluas kita, apalagi dia belum pensiun gitu ya. Sehingga seni mengisi waktu itu diperlukan. Kalau kita sudah slow living di pikiran, mungkin kita bisa mengisi hari kita lebih baik. Karena begitu kita mengurangi ritme kita bisa menikmati apa yang sudah ada di sekitar kita. Kalau saya setiap pagi itu saya ke kebun, saya lihat tanaman-tanaman saya bantu dia kemana harus berambat gitu ya. Lihat tomat, lihat ayam, ya mungkin setengah jam lah ya sambil cabut rumput. Kemudian siram sana sini. Setelah itu ya ngecek internet, baca ini itu, kadang baca buku, dan saya bukan pembaca buku yang hebat ya, sehingga hanya jarang-jarang aja. Paling setahun itu 10 buku sampai 12 buku ya saya baca. Jadi masih banyak hari kosongnya. Nah, salah satunya adalah saya mengisi YouTube ini. Jadi pensiun kita itu memang harus kita rancang dari sisi uangnya, juga dari sisi mengisi waktu. Dan slow living itu adalah jawaban untuk mengisi waktu, juga uang sebenarnya. Ada beberapa perusahaan besar yang menghubungi saya, ada 3 ya. Jadi mereka punya karyawan banyak, kemudian ada divisi yang mengurusi orang pensiun. Jadi mereka 2 tahun sampai 3 tahun sebelum pensiun itu dikasih program, dikasih seminar tentang persiapan pensiun. Jadi ini perusahaan bagus ya. Jadi perusahaan yang memikirkan karyawannya itu setelah pensiun mau ngapain gitu ya. Saya akhirnya mempelajari ya, kebanyakan dari jasa training pensiun itu, persiapan pensiun, itu menyisipkan bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara berinvestasi agar uangnya tidak berkurang atau uangnya bertambah banyak. Karena dalam pikirannya adalah ketika pensiun uang nggak ada, bagaimana mereka mau hidup? Itu basis pikirannya. Tapi kalau slow living berbeda. Slow living lebih kepada ini uangnya nggak banyak, bagaimana kita hidup dengan uang yang ada.
berarti merubah mindset. Mindset itu jauh lebih penting ketimbang mencari uang. Mencari uang itu penting, tapi kan nggak gampang. Tidak semua orang bisa mencari uang. Dari 100 mungkin hanya 2 atau 3. Ya. Indonesia kasusnya adalah pengusaha itu cuma hanya 2%. Kalau UKM mungkin 5%. Artinya dari 100, 5% lah yang survive menjadi pengusaha, menjadi katakanlah berhasil gitu ya. Sehingga 95% dikatakan tidak berhasil. Maka yang memungkinkan adalah merubah mindset kita, bagaimana hidup lebih slow, hidup lebih sederhana, hidup sesuai dengan yang kita punya. Kita merancangnya. Kalau kita mempersiapkan 3 tahun sebelumnya, maka itu waktu yang lumayan cukup. Yang pertama tentu mindset, yang kedua persiapan menyelaraskan mindset. Beli lahan misalnya ya, di Jakarta itu cukup untuk kita menabung dan membeli lahan yang kecil di desa gitu ya, segala macam lah. Kemudian memplanning bagaimana melihara ayam, sayur dan segala macam. Jadi fokusnya itu bukan lagi mencari uang banyak, kecuali Anda punya beban hidup yang memang masih tinggi ketika Anda pensiun, mau nggak mau. Tapi itu ekstra hati-hati dalam menggunakan uang pensiunnya. Tidak semua perusahaan memberikan uang pensiun ya, ada yang tidak ya. Nah, kalau untuk yang tidak, ya terpaksa harus kerja lagi, yang katakanlah non formal, juga mendapatkan uang dan tetap kerja keras, sambil merubah mindset untuk slow living, sehingga gaya hidup kita yang tinggi itu merendah, menjadi cukup, menjadi lebih ringan lah. Jadi untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan pensiun, mohon hati-hati, jangan tergiur investasi yang macam-macam itu. Yang paling penting menurut saya, menurut keyakinan saya, adalah persiapan mindset. Mindset itu kalau sudah benar, maka hidup kita akan jauh lebih tenang, jauh lebih baik. Karena persaingan hidup itu semakin keras, kita nggak mungkin ikut terus persaingan itu, dan kita bisa tersingkirkan dan jatuh dan nggak bisa bangun ketika kita jatuh di usia tua ya. Maka kita slowing down. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu dengan video lainnya.